Chapter 489. Karena penjaga hantu ada di sini, tuan lain tidak jauh dari kita. Du Gufeng mengangguk ringan, berdiri, dan berteriak kepada semua orang, sudah waktunya bagi kita untuk menembak. Seluruh pasukan siap bertarung. Guru Santong kuno, tolong bantu kami bersorak. Petik 2. Mengangguk sedikit, dan Santong kuno menggigit lagi bahan obat, dan berkata tanpa komitmen, ini adalah ayah yang memberikannya kepadamu. Misi aku tidak masalah. Mengambil napas dalam-dalam, Du Gufeng tampak serius, merekrut 3 saudara, dan masing-masing membawa ratusan ribu kuda ke mengantar keluar kota. Ini adalah pertempuran yang menentukan dari perbedaan besar dalam kekuatan, bahkan jika mereka adalah 4 harimau alam semesta, yang telah melalui ratusan pertempuran. Mereka tidak merasakan tekanan. Di luar kota, Tuoba Liu Feng, sebagai komandan medan perang, mengerahkan 8 pengawal serigala untuk maju, tetapi tiba-tiba melihat sejumlah besar pasukan di kota, berjumlah 1 juta. Dipimpin oleh 4 harimau, yang agak aneh. Masuk akal bahwa 4 macan Tianyu adalah pembela, dan bahkan tanpa bantuan formasi, bertahan di belakang kota memiliki keuntungan. Tapi sekarang, mereka bergegas dalam kawanan, membuatnya seperti pertempuran terakhir, tapi itu bertentangan dengan akal sehat. Namun segera, dia mengerti segalanya, karena begitu tim Yu Sihu keluar kota hari itu, mereka segera berkumpul menjadi satu kelompok, seperti pisau tajam, menyerangnya ke arah Marsal Muda. Jelas sekali, dia akan mengakhiri perintahnya. Zuo di mana kekuatan militer yang benar-benar berani, putus asa awal, menghancurkan Huanglong sampai. Namun, meskipun kami pandai membuat anjing Rong Tai Jun mengungkapkan, perang asing melawan kemanusiaan, tetapi dengan perbedaan besar dalam kekuatan militer. Bagaimana kamu bisa dengan mudah berhasil? Mau tidak mau tersenyum dingin, dan menyebarkan angin dan kuda untuk memesan, serigala berbaju baja dan serigala bersenjata besi melangkah maju untuk melawan, angin mengaum serigala. Serigala bayangan darah kemudian berlari, dan teman-teman keluarga kerajaan Tianyu pertama-tama memecahkan formasi pertempurannya, dan kemudian tentara menyerang. Ya, para prajurit yang dikabarkan di sekitarnya mengangguk dan segera pergi. Selanjutnya, 8 serigala, yang telah berbaris dalam bentuk kipas, tiba-tiba mengubah formasi mereka, hampir 1 juta orang dari serigala baja dan serigala besi berkumpul di satu tempat. Dan mereka berada di penjaga Marsal Muda, ayunkan ke depan dan lindungi diri kamu. Melihat ini, Du Gufeng memperhatikan bahwa pupilnya mengembun, dia sudah mengerti bahwa pihak lain tahu rencananya, dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Yang bisa kamu lakukan hanyalah membuangnya. Sekarang kekuatan mereka lebih rendah, kemungkinan menang adalah menangkap pencuri terlebih dahulu. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, bahkan dengan risiko di penjara, mereka harus langsung pergi ke akun tampan dan menangkap komandan mereka. Mengaum. Jadi, semua orang berteriak tanpa rasa takut, dan bergegas maju tanpa takut mati. Namun, pada saat ini, sekelompok udara hitam tiba-tiba meledak dengan ratusan orang. Meskipun tidak sebanding dengan jutaan pasukan di medan perang, aura hitam ini sangat aneh dan tidak berwujud. Setelah hanya beberapa napas, dia tiba-tiba bergegas ke formasi tentara, dengan bilah hitam di tangannya lewat satu persatu, dan segera membunuh tentara keluarga Luo yang bergegas. Akhirnya berkumpul, formasi tentara juga runtuh seketika dan berubah menjadi panci bubur. Di puncak langit, sima hui hitam dan putih terbang tertiup angin, dan bidak catur hitam putih di tangannya muncul satu persatu. Jatuh, dan segera menghancurkan orang-orang di bawah. Tercabik-cabik, hantu melolong menangis. Ribuan orang tewas dalam satu tembakan. Serigala pelolong angin dan serigala bayangan darah berdiri dalam formasi keras. Setelah antrian, mereka tertawa lagi dan lagi, dengan mata penuh penghinaan. Tentara soliter ini tidak memiliki hari perang soliter. Itu benar-benar tidak menjadi perhatian. Sangat mudah, medan perang hancur. Aku khawatir kita tidak perlu mengambil tindakan,
tentara besi yang tak terkalahkan ini akan juga dihancurkan dalam sekejap. Feng Howler Wolf mencibir. Blood Shadow Wolf juga tersenyum dan mengangguk dalam-dalam. Setuju. Ya, mungkin pikiran Marshal Zuo hanya dihabiskan untuk konspirasi dan trik, dan diabaikan untuk melatih tentara. Hahaha. Kamu tahu apa medan perang itu? Yang utama masalahnya adalah bertarung langsung, dan kekuatan tentara adalah yang paling penting. Para pejabat urusan dalam negeri yang menghabiskan pikiran mereka pada perhitungan yang curang setiap hari. Mereka tidak memimpin pasukan di jalan yang benar dan meletakkan kereta di depan kuda. Meskipun yang lain lihai, satu-satunya pasukan dihancurkan olehnya. Itu dia. Petik 2. Hanya Tuoba Liu Feng yang tahu bahwa pikiran dan pikiran Zuo Fan sangat teliti dan tidak boleh diremehkan. Melihat pertempuran itu berjalan begitu lancar sekarang, keraguan muncul, dan alisnya berkerut dalam aneh, pasukan kesepian. Kapan itu menjadi begitu lemah? Dalam formasi militer, sangat mudah untuk dihancurkan, hampir kalah dengan sersan biasa anjing. Petik 2. Namun, pikirannya baru saja mulai berubah, tetapi telah berubah. Tiba-tiba. Tapi setelah mendengar teriakan keras, sesosok merah tiba-tiba muncul di medan perang. Melihat dengan seksama, tidak diragukan lagi itu adalah anak berusia 6 atau 7 tahun. Namun, ketika hitam dan putih melihat orang ini muncul, dia tidak bisa tidak terkejut, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Bidak catur yang akan ditembakkan juga tiba-tiba berjabat tangan dan jatuh ke tanah. Orang tua Bao, kamu tidak ingin bermain catur di kota kekaisaran? Apa yang kamu lakukan di sini, mencari perkelahian? Gu Santong berteriak marah, lampu merah menyala di sekujur tubuhnya. Dan lalu pukul dengan pukulan di udara. Om! Ledakan fluktuasi spasial tiba-tiba menyebar, dan Sima Hui tiba-tiba merasakan napasnya mandek. Tiba-tiba, seluruh dunia tampak runtuh, dan dampak yang kuat mendekatinya dengan kecepatan yang menakutkan. Buru-buru, di kedipan mata. Sima Hui bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan beberapa kata untuk menstabilkan aksi 3 tautan kuno, dan kejutan spasial telah tiba di depannya. Tidak mungkin, jadi dia harus mengumpulkan semua energinya dan bergerak maju. Sentuh. Ledakan memekakan telinga bergema di seluruh dunia, Sima Hui memuntahkan seteguk darah, dan pakaiannya hancur di sekujur tubuhnya. Itu hanya pekerjaan sesaat, seperti layang-layang yang rusak terbang mundur, wajahnya berbalik pucat. Darah mengalir seperti pilar di sekujur tubuhnya, terus-menerus mengalir dari setiap inci kulitnya. 3 mata rantai kuno landak yang tak terkalahkan, tinju besi yang tak terkalahkan, dan kekuatan yang luar biasa. Bahkan lambang Otelo Saint Sima, yang juga merupakan penjaga naga, bukanlah musuh salah satu dari mereka. Dia langsung dikalahkan dan menghilang di Wanma terburu-buru. Dengan senyum dingin, Gu Santong melengkungkan mulutnya dengan jijik, dan segera berbalik dan bergegas ke bayang-bayang. Sudah terlambat, itu cepat pada waktu itu, dan 3 tautan kuno sangat cepat. Dalam sekejap, mereka muncul di sisi bayangan gelap, meninju mereka ke daging. Meskipun bayangan gelap itu tidak memiliki entitas, 3 tautan kuno juga sangat manusiawi. Jangan katakan bahwa setiap pukulan dia mengguncang ruang, bahkan jika dia tidak menggunakan dampak jiwa, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Belum lagi setelah diinstruksikan oleh King Tian Kunpeng, taipan binatang buas di pegunungan 10.000 binatang. Ti kuno lebih teliti dalam bakat dan kekuatan gaibnya. Kekuatan ganas dari unicorn binatang suci dapat langsung berubah menjadi energi mengerikan. Dan roh-roh ini bayangan hitam boneka itu dimusnahkan, dan roh primordial tidak menyimpannya. Jadi, hanya dalam sekejap mata, 3 mata rantai kuno sudah diangkut melalui tentara, membunuh penjaga hantu dalam sekejap. Setelah semuanya naik, Ti kuno menginjak lagi dan terbang di langit, dengan cahaya merah pada kepalan tangan yang belum dewasa. Dan mata yang tajam tertuju pada perlindungan serigala dan besi yang didukung baja serigala bersenjata pasukan ratusan ribu. Melihat ini, Dugu Feng juga meraung, Xiao Xiao telah dihapus, serang dengan sekuat tenaga. Mengaung. Tiba-tiba,
ada raungan besar lainnya. Dugu api, hutan dugu dan gunung dugu. 3 orang, aku tidak tahu kapan mereka berkumpul, dan tiba-tiba muncul di depan Dugu Feng dengan tim 5 orang. 600.000. Bergabunglah dengannya dan bentuk barisan penyerang baru. Selain itu, sersan tim ini benar-benar berbeda dari yang ada di depan mereka, hanya dengan melihat matanya menunjukkan ketekunan yang kokoh. Ini adalah sisa kekuatan terkuat dari tentara Dugu, yang benar-benar berbeda dari monster sebelumnya. Serang! Dugu Feng berteriak, dan 4 harimau Tianyu bergegas ke garis depan. Sersan di belakang membentuk pasukan, dan kekuatan semua orang terus bergegas ke depan. Ketekunan kemauan bersatu, seperti pisau tajam, langsung menancap di perisai besi lawan. Melihat ini, Stelbach Wolf dan Ironman Wolf terkejut, dan kulit mereka langsung menjadi serius. Meskipun pasukan ini hanya memiliki 5 atau 600.000 orang, itu memberi mereka perasaan bahwa itu lebih dari puluhan kali lebih kuat dari pasukan sebelumnya yang berjumlah 1 juta. Ini adalah tentara kesepian yang sebenarnya, dengan umpan di depan. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut, dan Tuan Liu Feng mengencangkan tangannya tanpa sadar berteriak. Pada saat ini, pasukan Dugu telah bergegas ke pasukan pertahanan 2 serigala, dan 3 tautan kuno juga siap. Melihat waktunya, mereka meninju, melawan langit dan menghancurkan langit. Mengaung. Fluktuasi spasial yang intens dan dampak yang mengesankan dari tentara Dugu mencapai barisan lawan hampir secara bersamaan, dan mereka bergabung menjadi satu dalam sekejap. Tiba-tiba, tim 2 orang dari Stelbach Wolf dan Ironman Wolf tiba-tiba menyadari bahwa 9 dewa surga guntur turun di depan mereka, dan mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Aura yang kuat itu, baru saja mendekati mereka, telah menyebabkan napas mereka mandek, dan mereka merasa jantung mereka akan berhenti berdetak. Boom! Seperti tentara kertas, hampir 1 juta pasukan yang dipimpin oleh 2 penjaga serigala langsung dihancurkan oleh formasi pertempuran Tianyu dan 4 harimau, dan mereka pecah. Serigala punggung baja dan serigala Ironman mau tidak mau meludahkan mulut merah tua, dan kulit mereka menjadi pucat dalam sekejap. Diperkirakan bahwa jika bukan karena perlindungan medan perang dari hampir 1 juta pasukan, dan dampaknya didistribusikan secara merata, aku khawatir keduanya akan mati sejak lama. Namun meski begitu, kedua tim besar tersebut telah ditinggalkan. Lebih dari 30% dari seluruh pasukan terbunuh, dan lebih dari 60% terluka parah, dan tidak ada lagi kekuatan tempur. Bagaimana mungkin? Pupil mata bergetar hebat, dan Tuoba Liu Feng sangat terkejut sehingga dagunya hampir jatuh. Tidak peduli seberapa kuat pasukan tunggal ini, hanya memiliki kurang dari 1 juta. Kekuatan militer. Bagaimana bisa ada kekuatan tempur yang langsung mengalahkan 2 penjaga serigala? Bisakah dikatakan? Kelopak mata sedikit bergetar. Tuoba Liu Feng mengangkat matanya ke anak kurus tinggi di langit dan mau tidak mau menelan air liur. Keringat dingin keluar dari dahinya, dan dia berkata dengan keras. Tidak, landak tak terkalahkan, Ti Kuno. Apakah dia sendiri bernilai 1 juta tuan? Kemarilah, tolong minta semua tuan untuk menyelesaikan anak itu untukku. Jika tidak, pertempuran ini tidak akan terjadi. Tuoba Liu Feng hampir berteriak keras. Orang yang mengirim pesanan mengangguk dan buru-buru pergi dari sini. Namun, tim penyerang 4 macan Tianyu telah mendekat, dan lawan berikutnya adalah serigala bayangan darah dan serigala Windao. Sosok 3 mata rantai kuno melayang di atas mereka. Dengan gerutuan, 2 penjaga serigala tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah, dan saling memandang, wajah mereka sedikit pucat yang menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat pasukan tunggal ini, itu tidak begitu kuat sehingga sangat sesat. Sebelumnya, mereka masih menertawakan Zuo Fan karena tidak melatih tentara, dan hanya mengetahui trik, tetapi sekarang mereka tidak dapat berbicara lagi. Karena konspirasi Zuo Fan, itu akan segera berhasil. Dengan cara ini, keempat Dugu Feng menerobos ke Marsal, dan itu hanya sekejap mata. Bahkan jika markas telah diambil, maka pertempuran mereka harus berakhir. Sejauh mereka dapat memblokir 4 macan, hehe, mereka tidak banyak berpikir.
Mereka adalah tim komando, bukan tim defensif. Bahkan serigala punggung baja dan serigala bersenjata besi, yang merupakan pertahanan terbaik di pasukan, langsung dibobol. Bagaimana mereka bisa menghentikannya? Namun, pada saat krisis ini, 3 sosok yang dikenal tiba-tiba muncul, terbang ke arah 3 tautan kuno. Chapter 493 Science Join Forces with the Sleepy Unicorn. Kamu lagi. Melihat orang-orang datang, 3 tautan kuno tidak marah dan berkata, "Kamu bajingan, tipu aku dalam segala hal. Terakhir kali Tuan Kecil membiarkanmu pergi, apakah kamu berani muncul dan mencari kematian?" Pengunjung itu terbungkus jubah hitam, dan seluruh tubuhnya hitam, tapi itu persis pada saat yang sama. Orang suci manusia, sekarang Raja Hantu. Ada 2 orang di sisinya, yang dapat dianggap sebagai kenalan lama dari 3 tautan kuno. Mereka adalah 2 orang bijak surga dan bumi 300 tahun yang lalu, dan 2 tetua Yin dan Yang di samping Zhuge Changfeng, Perdana Menteri. Mereka berdua melihat ke arah 3 mata rantai kuno, dan ada niat membunuh yang kental melintas di pupil mereka tanpa alasan, dan tinju mereka tidak terasa kencang. Raja Hantu tersenyum dingin dan melihat ketiga saluran kuno. 3 saluran kuno, karena aku berani muncul di depan kamu hari ini, aku telah membuat persiapan yang cukup. Lihatlah siapa mereka dan apakah kamu masih ingat? Menyipitkan mata pada kedua orang itu, tetapi Ti kuno itu bersenandung pelan, menggelengkan kepalanya dengan jijik dan berkata, "Junior tanpa nama, aku tidak mengenalnya." Nada yang sangat besar. Tidak peduli bagaimana kita bertarung seperti api yang mengamuk 300 tahun yang lalu, sulit untuk membedakan kemenangan atau kekalahan. Sekarang Tuan Kuno telah menjadi penjaga naga selama 300 tahun, tapi para bangsawan melupakan barang-barang mereka, bahkan teman-teman lama tahun ini. Mengerti? Tiansheng menyeringai dan berkata dengan sinis. Alisku terangkat tanpa sadar, dan Santong Kuno melirik keduanya dalam-dalam. Dan dia bingung, kamu juga bertemu dengan Tuan Kecil 300 tahun yang lalu? Hei, itu tidak benar. Aku melihatnya di sana. Tuan Kecil pada dasarnya dibunuh oleh Tuan Kecil. Bagaimana kalian berdua bertahan sampai sekarang? Mereka berdua? Tidak merasa kedinginan dengan senyum dingin, Raja Hantu itu menoleh dan melirik mereka berdua. Sebaliknya, ada kebencian yang kuat di matanya. Dia berkata dengan marah, "Mungkin kamu tidak ingat, orang tua itu akan datang untuk mengingatkanmu. Pada awalnya, mereka berdua bersama lelaki tua itu. Kamu bertarung bersama, tetapi mereka mati sebelum lelaki tua itu. Tetapi mereka bersalah atas kematian, serakah akan hidup dan takut mati. Jika tidak, jika kita bertiga melanjutkan untuk bertarung bersama, bagaimana kita bisa memilikimu hari ini, sombong?" Petik 2. Raja Hantu berkata bahwa dia penuh amarah. Tetapi itu tidak ditujukan pada 3 tautan kuno, tetapi mata sepasang burung nasar, menatap tajam kedua orang suci surga dan bumi. Keduanya tampak sedikit bersalah. Mereka menghela nafas dan menggelengkan kepala tanpa daya. Pada akhirnya, Di Seng menjelaskan, "Manusia Seng, pada saat itu, kami bertiga belum menyelesaikan formasi pelatihan. Jadi kami buru-buru menggunakannya karena takut rugi. Untung. Jadi kami menjaga bukit-bukit hijau secara total tanpa takut tidak memiliki kayu bakar. Ketika kami menyelesaikan formasi, kami akan menemukan 3 tautan kuno untuk menyelesaikan akun. Oleh karena itu, kami menggunakan teknik nafas kura-kura untuk menghindari kematian oleh iblis kecil ini. Iya, kamu telah melarikan diri. Tapi bagaimana denganku?" Raja Hantu menatap dan berteriak dengan marah. Tiansheng menghela napas dan melanjutkan, "Manusia Sage, kamu bodoh dan setia. Jika kami mengajukan proposal ini, aku khawatir kamu akan mencegah kami mundur, jadi aku tidak membicarakannya dengan kamu. Lebih dari sekadar kesepakatan batal. Kamu cukup menempatkan aku untuk menjual." Senyum dingin, gigi Raja Hantu dan berkata, "Karena kamu melihat mayat. Aku sangat putus asa untuk mengambil 3 tautan dan 10 pukulan kuno, membuat orang terlihat seperti orang dan hantu sekarang. Kalau begitu kita sama, perang itu, roh kita akarnya terputus oleh 3 mata rantai kuno,
dan akan sulit untuk memasuki alam void seumur hidup. Tidak peduli betapa sulitnya memperpanjang hidup, itu hanya bisa bertahan sebentar, dan itu akan terjadi. Berubah menjadi tulang kering, dan itu akan hancur seumur hidup. Kalau begitu kau membuatku sengsara? Itu manusia, tapi bagaimana denganku? Mengubah boneka akan kehilangan banyak kekuatan, dan kamu tidak dapat membuat 1 inci pun untuk hidup. Apalagi, sesekali, kamu harus memakan jiwa manusia untuk bertahan hidup, sehingga kamu tidak akan menjadi manusia, hantu, atau hantu. Menjadi lengkap monster. Raja Hantu dan 2 orang suci langit dan bumi bertengkar di medan perang karena keluhan mereka 300 tahun yang lalu. Sebaliknya, 3 mata rantai kuno tampak seperti orang luar. Kerutan berkerut, merenung rincian pengunjung. Tuoba Liu Feng menggertakkan giginya dari bawah, dan aku benar-benar ingin naik dan merokok 3 mulut ini. Biarkan kamu datang untuk membantu, jangan biarkan kamu bertengkar. Apakah ini gaya para Master Tianyu? Sangat tidak bertanggung jawab. Ketika pertengkaran kamu selesai, aku seharusnya sudah selesai bermain di sini, jadi apa gunanya? Tuoba Liu Feng membelai dahinya, dan sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Itu adalah Ti kuno. Setelah merenung lama, sepertinya aku mendengar beberapa petunjuk, tetapi akhirnya menyadarinya tiba-tiba dan berteriak, "Oh, jadi itu kamu. Mengapa kamu tidak mati?" Tanda tanya. Tuan muda ingin mendapatkannya. Orang mati masih hidup. Ini sangat tidak tahu malu. Juga, kamu ditipu untuk mati. Apakah kamu bermaksud menipu tuan kecil? Kalian bertiga curang. Tidak satu pun dari mereka adalah hal yang baik. Pertengkaran berhenti tiba-tiba, dan mereka bertiga menoleh dan melihat ke arah 3 tautan kuno. Hanya untuk menyadari bahwa mereka ada di sini untuk sesuatu, dan ekspresi mereka dengan cepat menjadi suram. Surga, tanah suci, keluhan masa lalu kita bertiga. Mari kita kesampingkan keluhan kita bertiga. Jangan lupakan misi kita kali ini. Selama 300 tahun terakhir, kita juga harus menjadi monster kecil seperti Gu Santong. Itu rusak. Raja Hantu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Kedua orang bijak langit dan bumi saling memandang, menganggukkan kepala, dan berkata serempak, kebetulan formasi gabungan kita telah selesai, dan anak ini cocok untuk dicoba. Ini, sudah 300 tahun yang lalu. Pertarungan yang belum selesai. Setelah mendengar ini, Gu Santong mencibir bibirnya dengan jijik, dan mencibir, 300 tahun yang lalu, kamu adalah Jenderal Xiaoye yang dikalahkan. Dan keinginan yang sama menjadi kenyataan setelah 300 tahun. Petik 2. Hei, itu mungkin tidak benar. Seperti kata pepatah, orang harus memperlakukan satu sama lain dengan kekaguman selama 3 hari. Terlebih lagi, kami telah tertidur selama 300 tahun untuk istirahat denganmu hari ini. Saudara-saudara kita formasi serangan gabungan juga dipraktekkan untukmu. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, Tian Seng tiba-tiba mengembunkan pupilnya, seluruh tubuhnya meledak dan cahaya putih menyilaukan menyebar, seolah-olah langit lebih luas. Putaran hari esok adalah umum. Pada saat yang sama, aura hitam yang menggelegak muncul dari tubuh orang suci bumi, tidak seperti kesucian cahaya putih. Aura hitam ini sangat suram, mengungkapkan aura berbahaya. Namun, 2 energi yang berlawanan satu sama lain bercampur satu sama lain di bawah keterkejutan semua orang, seperti diagram Tai Chi, satu sama lain bersinar dan berputar, membentuk sebuah bola. Melihat aliran udara yang terus berputar yang sepertinya menyedot segala sesuatu di depan kamu, 3 tautan kuno terasa tidak nyaman. Serangan gabungan keduanya belum menggunakannya, dan itu telah memberinya rasa bahaya yang dalam. Kedua orang tua ini tampaknya memiliki tangan yang baik, dan mereka tidak boleh diremehkan. Orang tua itu berkata, yang pertama adalah yang terkuat. Sebelum mereka selesai, Xiaoye harus memutuskan aliansi mereka terlebih dahulu. Matanya sedikit menyipit, dan 3 penjepit kuno memikirkannya sedikit. Tinju muda dan belum dewasa tiba-tiba meledak menjadi merah, dan dengan cepat meninju keduanya. Gelombang fluktuasi spasial menyebar,
dan dampak yang kuat tiba-tiba datang ke depan orang bijak kedua, tetapi mereka tidak panik. Menjangkau blok, pusaran arus udara hitam dan putih berdiri di depan mereka seperti perisai. Kekuatan tumbukan dari pukulan tiga arah kuno langsung dibubarkan oleh aliran udara yang bersirkulasi ketika mengenai perisai, dan tiba-tiba menghilang tanpa fluktuasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kepalan tangan Tuan Muda. Pupil mata mau tak mau mengecil, dan Santong kuno tampak terkejut untuk pertama kalinya sejak mereka lahir. Aku tidak bisa menahan tawa ke langit, dan Tian Sengqi berkata, aku tidak bisa memikirkan tiga mata rantai kuno yang tak terkalahkan dari landak, dan ada kalanya aku memimpin. Sepertinya kamu sudah merasa bahwa itu bukan lawan kita. Kalau tidak, ya, mengapa tidak sabar untuk mengambil inisiatif? Petik 2. Kentut, aku hanya tidak ingin mendengarkan omelanmu. Aku ingin menyelesaikan kamu sesegera mungkin. Dia mengangkat kepalanya dengan keras kepala, dan Ti kuno meraung. Tiba-tiba mereka bertiga bergegas, berteriak dengan marah, sekarang aku akan mengirim kamu kembali ke barat, sama seperti 300 tahun yang lalu. Petik 2. Ngef. Amarah menjadi amarah. Memposisikan mulutnya dengan jijik, dua orang bijak dari langit dan bumi saling memandang, melambaikan tangan, dan pusaran aliran udara hitam dan putih tiba-tiba terbang ke arah tiga arah kuno. Murid-murid tidak bisa membantu tetapi menjentikkan, dan Gu Santong terkejut, merasa tidak nyaman, dan ingin menghindarinya. Tapi sebelum dia bisa bertindak, pusaran air telah menghantamnya dengan keras. Tiba-tiba, aliran udara hitam dan putih tiba-tiba menghilang, berubah menjadi rantai hitam dan putih pada waktunya, dan segera mengikat tiga tautan kuno ke 5 bunga. Tidak dapat terkejut, tiga tautan kuno buru-buru mencoba melepaskan diri, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa rantai hitam dan putih itu aneh. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, itu seperti sepasang penjepit besi, mencengkeramnya dengan kuat tanpa melepaskannya. Tian Seng menatap tubuhnya yang terus berputar tetapi tak berdaya, dan mencibir lagi dan lagi, hemat usaha, kamu tidak bisa. Ini aku berdua. Kunci formasi Yin dan Yang gabungan dari langit dan bumi menggunakan Yin dan Yang Qi dari langit dan bumi untuk berbaur satu sama lain, generasi dan pengendalian bersama. Dan langit dan bumi terhubung bersama. Setelah dikunci oleh kunci ini, itu seperti dikunci di belenggu langit dan bumi. Kecuali kamu bisa menembus langit dan bumi, kamu akan bebas sampai mati. Kamu tidak bisa, hahaha. Heavenly Sage tertawa liar, dan dua lainnya mencibir ketika mereka melihat ini. Melihat wajah kecil dari tiga tautan kuno, rasa sakitnya menjadi merah karena rasa sakit. Bersenang-senanglah untuk waktu berikutnya. Tanpa diduga, iblis kecil ini juga ada hari ini, benar-benar membuat kita orang-orang tua yang telah banyak menderita darinya. Kita sangat bahagia, hahaha. Tapi, saat ini, ketika semua orang berpikir bahwa Ti kuno ini telah dibelenggu, dan tidak peduli betapa sulitnya membalikkan langit. Mata Ti kuno itu tiba-tiba melintas melalui lampu merah yang menakutkan, dan dia berteriak dengan marah, Tuan kecil adalah seorang kilin menjulang ke langit. Seberapa sulitkah untuk menembusnya? Mengaum. Begitu suara itu jatuh, tiga tautan kuno mengeluarkan raungan binatang, mengguncang langit, sekarang kembalilah ke gajah asli, tubuh unicorn yang sebenarnya. Om. Gelombang fluktuasi spasial meletus, dan tiga tautan kuno penuh dengan cahaya merah, dan wajah kecil yang lucu itu berangsur-angsur menjadi ganas. Lengan setebal akar teratai juga berkembang pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Armor skala keras perlahan menutupi kulit, dan kekuatan aneh yang sudah begitu kuat juga lebih dari puluhan kali lebih kuat. Dalam waktu singkat, Santong kuno berubah dari anak yang berperilaku baik dan cantik menjadi binatang unicorn yang ganas dengan ketinggian beberapa puluh meter. Meskipun gas hitam dan putih masih menjeratnya, tangan Sage langit dan bumi tidak bisa lagi berhenti gemetar saat ini, dan jelas bahwa mereka akan kehilangan kendali. Nenek, beruang, anak ini benar-benar monster sialan. Melihat sosok binatang raksasa itu dalam keadaan linglung, ia memutar posturnya seperti dunia. Setiap kali ia memutar, arus udara putih menghilang dalam sekejap,
dan sage surgawi tidak bisa berhenti gemetar untuk sementara waktu, bergumam, dan matanya dipenuhi dengan kejutan. Bukan hanya dia, bahkan orang-orang lain di medan perang, yang melihat monster di langit ini, benar-benar bodoh. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa putra Zuofan ini, Ti kuno landak yang tak terkalahkan yang belum pernah bertemu lawan selama 300 tahun, identitas aslinya adalah binatang buas yang ganas. Chapter 491. Manusia sage, apa yang masih kamu lakukan? Kami tidak tahan lagi. Kedua sage dari surga dan bumi mendukungnya dengan keras, berkeringat deras, kulit muram, gigi terkatup. Namun, Raja Hantu berdiri santai di sampingnya, bahkan tidak menggerakkan satu jari pun, seolah-olah menonton pertunjukan, yang menyebabkan Tian Seng memarahinya. Dengan cibiran menghina, Raja Hantu mencibir, jika kita bisa bekerja sama melawan musuh 300 tahun yang lalu, bukankah akan seperti hari ini? Sang Raja Hantu itu benar dia ingin menjual dua orang tua ini sekali. Tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa Ti kuno adalah karakter yang hanya bisa dihadapi oleh mereka bertiga. Bergerak. Jadi hampir, Raja Hantu membuat segel di tangannya, melambaikan tangannya. Rantai cahaya emas tiba-tiba menyembur keluar, dan mengenai rantai yin dan yang. Dan segera melapisinya dengan lapisan emas cahaya. Dalam waktu singkat, rantai yin dan yang dua ki berwarna emas dan lebih kuat, dan bahkan jika tiga tautan kuno adalah unicorn asli, mereka masih berjuang, dan masih sulit untuk melepaskan diri. Sedikit, dan mereka hanya bisa melihat ke langit tanpa daya dan berteriak lagi dan lagi. Surga, bumi, dan manusia, ketiganya dibatasi. Sage surgawi, sage bumi, sage manusia, mencubit di tangannya, minum diam-diam di hatiku. Dugu Feng membawa kuda dan kuda ke depan, menatap pemandangan di langit, dan mau tidak mau alisnya berkerut dalam. Meskipun dia juga sangat terkejut dengan Ti kuno yang mengungkapkan tubuh aslinya, dia mengerti bahwa bahkan jika Ti kuno itu bukan manusia, itu adalah orang mereka sendiri dan kekuatan yang kuat untuk membantu mereka. Sekarang tiga mata rantai kuno dijebak oleh tiga orang tua dalam formasi yang aneh. Tetapi itu seperti melepas senjata mereka, segera mengurangi kekuatan tempur mereka lebih dari setengahnya. Pada saat ini, mereka masih ingin tentara Tiongkok menyerang, tetapi itu sangat sulit. Ketika Windhowler Wolf dan Blood Shadow Wolf melihat ini, mereka tidak bisa menahan perasaan bahagia. Tanpa monster seperti tiga mata rantai kuno, hanya ada satu-satunya pasukan yang terdiri dari 5 hingga 600 ribu. Mereka masih percaya diri memblokir dengan mengandalkan keunggulan nomor mereka. Ayo, 4 macan Tianyu. Serigala bayangan darah tertawa dan berteriak lagi dan lagi. Pupil Dugu Feng memadat, dan mereka saling memandang dengan tiga bersaudara lainnya. Mereka juga melotot ke depan, berteriak serigala auman angin, serigala bayangan darah. Keluar dariku, maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Feng Shoulang dan Blood Shadow Wolf juga berkata serempak. Boom! Akhirnya, kedua belah pihak masih saling menabrak dengan keras, tetapi kali ini mereka tidak terburu-buru semulus sebelumnya. Kecepatan perjalanan satu-satunya tentara sangat melambat. Namun, mengandalkan kekuatan tentara, mereka masih menyerbu ke depan tanpa henti. Serigala pelolong angin dan serigala bayangan darah juga sangat sulit untuk dilawan. Dan tentara di belakang mereka tidak bisa berhenti mendukung. Segera, medan perang kita sendiri akan menghadapi bahaya kewalahan. Hatiku tidak bisa menahan ngeri, dan dua serigala darah dan bayangan tidak pernah menyangka bahwa pasukan tunggal ini hanya memiliki 5 atau 600 ribu pasukan yang tersisa. Tetapi itu masih sangat kuat sehingga jutaan pasukan mereka hampir tidak bisa menghentikannya. Melihat bahwa mereka akan dikalahkan oleh serangan mereka, biarkan mereka langsung pergi ke Huanglong. Namun, pada saat ini, bunyi bip yang menusuk telinga satu demi satu, tiba-tiba mendekati mereka. Dugu Feng mendongak, tetapi melihat bahwa itu bukan sesuatu yang lain, itu hanya serangkaian panah yang bersinar dengan cahaya keemasan, tajam dan tajam. Seolah-olah mereka dapat melintasi gunung dan lautan. Tidak bagus,
Itu menembak Sirius dan Zefei. Murid mata tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Dugu Feng segera berteriak, seluruh pasukan mengubah formasi pertempuran. Pemain perisai bergerak maju, harimau berdiri di pegunungan. Arai. Itu hanya pekerjaan sesaat. Tentara tunggal tiba-tiba menghentikan serangan, tetapi buru-buru membentuk lingkaran pertahanan, dengan perisai terangkat tinggi. Kekuatan seluruh pasukan terintegrasi, seperti perisai besi, menjaga semua orang. Pada saat ini, hujan panah mengikuti, tetapi menghantam dengan keras, membuat suara nyaring. Tekanan pada Windhowler Wolf dan Blood Shadow Wolf tiba-tiba mereda, tetapi ketika mereka melihat ke depan, mereka menunjukkan kegembiraan. Aku melihat bahwa pada saat ini, Zebi berlari ke arah mereka dengan ratusan ribu kuda untuk membantu. Tim busur ilahi sudah siap, ronde lagi, teriak Zebi, mengangkat panah, dan langsung menembaknya. Ratusan ribu kuda di belakangnya juga mengambil busur dan menembakkan panah dan terbang tinggi. Dalam waktu singkat, hujan panah seperti belalang yang bermigrasi, membentuk kekuatan yang kuat dan menghancurkannya dengan padat. Orang-orang dari pasukan yang kesepian hanya bisa bersembunyi di bawah perisai besi, dengan putus asa melawan, dan berhenti. Setelah hujan panah berlalu, momentum maju pasukan tunggal dihentikan, serigala pelolong angin, serigala bayangan darah, dan penjaga Sirius mengepung mereka, tetapi sulit untuk menerobos masuk, sebaliknya, dia dikepung oleh garis musuh. Melihat adegan ini, wajah Dugu Feng akhirnya menjadi serius, dan dia menghela nafas. Serangan kesepian secara inheren sangat berisiko. Jika gagal, itu akan menjadi baik hati. Setelah diserang oleh depan dan belakang, akan sulit untuk menerobos. Sepertinya kita hanya bisa sampai di sini. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dugu Lin memandang Dugu Feng dan bertanya. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan Dugu Feng dengan samar berkata, tugas kita telah selesai, selama kita telah dipaku di sini, kita dapat menjerat mereka dengan kuat. Bagaimanapun, tugas kita adalah umpan, benar-benar kekuatan utama Xiao Wu dan yang lainnya. Saat dia berkata, Dugu Feng melihat ke kejauhan, memperluas tempat di mana tenda tampan Tiesan ditempatkan, dan ada senyum yang tak bisa dijelaskan di mulutnya. Tapi di kota Fenglin, menyaksikan tentara tunggal terjebak dan 3 mata rantai kuno terkunci, semua kekuatan tempurnya sendiri dikalahkan. Nenek dan pemimpin keluarga besar lainnya tidak bisa membantu tetapi merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Paviliun Tuan Naga, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak dapat menyelamatkan mereka sesegera mungkin, kita mungkin akan segera hancur. Nenek mengerutkan kening dan melihat ke arah Long Yifei. Lama menghela nafas, Long Yifei juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana ini bisa diselamatkan? Manakah orang biasa yang dapat mengunci 3 tautan kuno? Kami tidak memiliki master seperti itu untuk disimpan. Dan terus medan perang, ini juga berbeda dari apa yang biasanya kita lakukan sendiri. Bahkan jika kita naik, kita akan terjebak dalam tentara, tidak dapat melepaskan diri, dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Rencana saat ini adalah menunggu bocah itu Zuo Fan untuk kembali dan melihat bagaimana dia bisa keluar dari pengepungan. Mendengar ini, semua orang saling memandang dan semua menghela nafas. Xie Xiaofeng menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan menghela nafas, aku pikir kita semua adalah kepala keluarga dinasti Tang. Betapa hebatnya masa lalu. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa kita lakukan di masa lalu. Tapi pada saat kritis seperti itu, kita hanya bisa menatap ke samping, mengarahkan orang untuk melakukan beberapa hal sepele seperti mengibarkan bendera dan berteriak, sisa makanan. Sekarang orang tua itu tahu betapa tidak kompetennya Patriark Yuxia kita. Petik 2. Dua lainnya ketika orang mendengarnya, mereka tertawa pahit, menghela nafas dan menggelengkan kepala, dengan ekspresi kehilangan. Di sisi lain, Li Jingtian mengambil Zuo Fan dan Qiu Yanhai terbang berdampingan. Melihat ke belakang dari waktu ke waktu sekilas, dia berkata dengan curiga, Stuart Zuo.
Orang-orang itu tidak mengejar kita, apakah mereka akan mengabaikan kita sama sekali, dan membunuh kita di Feng Linceng, maka kita akan menderita. Tidak. Perlahan menggelengkan kepalanya, dan Zuo Fan berkata dengan wajah tegas, aku menghancurkan tubuh pria itu, dan dia sangat marah sehingga dia sangat marah. Dua lainnya juga merasa bahwa mereka tidak berwajah dan akan mengejarnya. Mengandalkan kekuatan tuan imajiner mereka sendiri, mereka sombong dan arogan, dan pemikiran mereka secara alami sederhana dan kasar, dan mereka pasti akan membalas dendam padaku. Ini tidak perlu dan butuh waktu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sedikit mengangguk, tetapi segera, Qiu Yanhai sedikit tidak puas. Aku berkata Stuart Zuo, akan ada ide buruk yang menggoda di masa depan. Bisakah kau tidak membiarkanku nona tuaku sudah pergi? Hehehe, kau pikir aku pikir, bukankah itu akhir hari? Aku tertawa kecil. Zuo Fan berkata dengan acuh tak acuh, rencana awal kami adalah untuk menarik tuan lawan keluar, membuat marah mereka, menarik mereka menjauh dari medan perang. Sehingga Tianyu dan Empat Macan memiliki ruang untuk bermain. Adapun cara marah dan menarik diri, itu tergantung pada temperamen manusia. Siapa yang akan membiarkan mereka? Kali ini datang mesum. Aku dipaksa untuk menciumnya dan tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu begitu cemas? Istrimu belum dimanfaatkan, tapi aku orang yang dilanggar. Petik 2. Mendengar ini, semua orang saling memandang dan semua tertawa terbahak-bahak. Qiu Yanhai membungkuk kepada Zuo Fan dan berkata dengan rasa terima kasih, Kepala Pelayan Zuo, atas tindakan tepat waktu untuk menyelamatkan reputasi wanita tuaku. Di mana, siapa yang membuat kita diri kita sendiri? Orang-orang, jangan khawatir tentang orang tua itu, hahaha. Zuo Fan tertawa dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Namun, pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba datang dari belakang mereka. Wu, kelinci kecil, berhentilah untuk orang tua itu. Orang tua itu akan mengambil kulitmu dan menghancurkan jiwamu. Tubuh. Semua orang terkejut dan menoleh ke belakang. Tetapi mereka melihat keduanya dan seekor ular piton raksasa mengejar di belakang mereka. Mereka sangat cepat, dan mereka akan segera dikejar. Li Jingtian tidak bisa tidak terkejut. Ketika dia melihat Zuo Fan, matanya penuh dengan pertanyaan. Zuo Fan mengangkat matanya untuk melihat medan di bawah. Tiba-tiba pupil matanya menjadi cerah, dan dia menunjuk ke sebuah lembah kecil di bawah dan berkata, itu dia, Lao Li, kami turun ke sana, dan seseorang menjawab kami. Bagus. Li Jingtian berteriak, tubuhnya tiba-tiba berbalik dan menukik ke bawah. Qiu Yanhai dan Sui Qing bertemu dan buru-buru mengikuti. Segera, mereka berempat jatuh ke lembah kecil yang penuh dengan burung dan bunga, dikelilingi oleh pegunungan, hanya bagian atas kepala mereka yang terbuka untuk melihat langit. Hutan di sekitarnya mendung dan airnya bergemericik, yang sangat indah. Ketiga Tuan Huaksu segera mengejar dan jatuh di depan mereka. Ular yang makmur itu tampak sombong, dan mencibir berulang kali, kalian, hanya ada satu Void Realm, dan sisanya adalah semut seperti Shen Zhao dan Tiang Xuan. Ingin lari? Bagaimana kita bisa berlari melewati kita bertiga? Yah, siapa yang bilang kita akan lari? Apakah menurutmu kami takut padamu? Apakah kamu perlu lari? Potong. Memperlihatkan bibirnya dengan jijik, Zuo Fan datang ke sini, tapi dia sangat marah. Dengan tampilan arogan dan mendominasi, dia bahkan tidak melihat tiga master lain yang mengubah dunia virtual, dan berkata dengan santai. Kami tiba-tiba teringat bahwa kami memiliki beberapa teman untuk bertemu di sini, jadi kami datang ke janji. Mengapa kamu di sini? Petik 2. Jie, kamu tidak datang ke set ini, orang tua hari ini, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu akan melucuti kulitmu dan rebut dagingmu. Tunggu. Sebelum ular itu selesai berbicara, Zuo Fan buru-buru melambaikan tangannya dan menghentikan obrolannya. Kemudian dia menatapnya dengan jahat dan mencibir. Aku pikir orang tua dengan janggut putih tidak akan bekerja dengan baik. Ternyata otak kamu tidak baik. Karena kamu telah mengambil kulit aku, kamu harus meniduri aku. Nah, bisa digunakan. Tanpa disadari,
Piton raksasa itu terdiam dalam sekejap, menatapnya dengan ekspresi bingung, dan kemudian pada dua orang di sekitarnya. Dia baru saja membuat pernyataan kejam, tetapi dia tidak berharap untuk tidak konsisten di sini. Tubuh yang dikuliti, mengapa dia datang? Chapter 492 membantu dahinya tanpa daya. Macan yang lebih tua tiba-tiba menjatuhkan garis hitam, memelototi ular pelacur itu dengan ganas, dan berkata, kamu datang untuk membunuhnya. Atau berdebat dengannya, hal-hal sepele semacam ini, gunakan apakah kamu harus berjuang? IQ keseluruhan dari kendali kami atas sekte binatang sangat diturunkan oleh kalian berdua. Dia melotot tajam pada ular dan serigala, dan tetua harimau berteriak dengan marah, bicaralah. Keduanya saling memandang, keduanya bersenandung pelan, tanpa komentar. Lalu mereka semua menatap ke arah Zuo Fan, penuh amarah. Jika anak ini tidak licik, bagaimana mereka bisa berakhir sekarang? Satu terluka parah, yang lain hancur secara fisik, wajahnya hilang, dan bahkan IQ dihina. Ular seksual menggertakkan giginya tanpa menyadarinya, memandang Zuo Fan, dan berkata dengan diam-diam, bocah bau, aku akan mencabik-cabikmu dan menggali tulangmu. Kamu akan disiksa dan sengsara. Hidup lebih baik daripada mati? Kalau begitu, kau tidak akan mengambilnya? Zuo Fan tersenyum dan terus menggoda. Tapi kali ini pelacur itu tidak tertipu. Dia melambaikan ekornya yang panjang, dan berkata dengan marah, kamu tidak perlu menghadapinya. Singkatnya, orang tua itu akan menyiksamu dengan baik dan menang, membuatmu mati begitu mudah. Ayuro ya, bersiaplah untuk menikmatinya, jie. Monster ular busuk itu tertawa lagi dan lagi, tapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa komitmen, bodoh. Wah, apakah orang-orang ini masalah yang harus kamu hadapi? Apakah mereka semua ada di sini? Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar melalui lembah. Trio macan terkejut ketika mereka mendengarnya, mereka menoleh dan melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat melihat sosok sama sekali. Mau tidak mau membuat mereka semakin ketakutan. Skill orang ini jauh lebih tinggi dari mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mendeteksi persembunyian orang tersebut. Untuk sementara, mereka bertiga tersedak, merasa tidak nyaman dan sedikit khawatir. Bisakah dikatakan bahwa tiga penguasa ilusi diri sendiri telah jatuh ke dalam tipuan anak ini lagi? Di sini, ada master dalam penyergapan. Tapi, di mana begitu banyak master Tianyu? Sangat jarang Li Jingtian baru saja menembus alam transformasi Void. Mungkinkah ada master transformasi Void tersembunyi lainnya? Menelan dengan gerutuan, mereka bertiga saling memandang, semua dengan firasat yang tidak diketahui. Dia mencibir dan memindai mereka. Zuo Fan mencibir tanpa sadar, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, terima kasih kepada para tetua untuk membantu, semua masalah ada di sini. Tolong lakukan. Bagus. Begitu suara Zuo Fan jatuh, suara lama muncul lagi. Kemudian, melihat ruang yang menggeliat di sekitar pegunungan di sekitarnya, 5 sosok tua berjubah abu-abu perlahan muncul di depan semua orang dalam lingkaran, mengelilingi mereka. Tetapi ketika semua orang melihat sekeliling, mereka melihat bahwa kelima orang ini semuanya cacat. Telinga seseorang layu dan merosot, matanya buta total, hidungnya juga diinjak, dan mulutnya tertutup tanpa alasan, tetapi dia bisa mengeluarkan suara yang jernih. Orang lain adalah kebalikan dari dia. Matanya sehat, tetapi organ tubuhnya yang lain semuanya layu dan menghilang. Satu orang memiliki mulut kosong, tetapi tidak memiliki lidah, tidak dapat berbicara, dan hanya dapat berbicara. Jumlahnya 5 orang, masing-masing memiliki 5 organ indera, mulut, telinga, mata, lidah, dan hidung, semuanya memiliki fungsi yang bermanfaat dan semua organ lainnya dihapuskan. Selain itu, panca indera dari kelima orang ini saling melengkapi, dan tidak ada organ yang dapat digunakan yang diduplikasi. Melihat 5 orang yang aneh, bahkan Li Jingtian tidak bisa membantu tetapi mengecilkan pupilnya, matanya penuh kejutan ketika dia melihat Zuo Fan. Tapi dia terkejut, dan 3 tetua harimau, serigala, dan ular bahkan lebih terkejut, dan bahkan mencapai titik ketakutan.
Gigi harimau ganas itu bergetar, dan dia berteriak, "Mengapa kamu 5 tetua Sekte Iblis C? Mengapa kamu di sini?" Sekte Iblis C kami adalah salah satu dari 3 sekte dari Tianyu melindungi negara. Pertama, normal untuk berjalan di wilayahmu sendiri. Tapi kenapa kau yang mengendalikan sekte binatang tiba-tiba melangkah ke alam surga dan bumiku dan menipu murid sekte moceku? 4 lelaki tua lainnya tidak berbicara, duduk kosong di atas ashlar. Tampak bermeditasi, dan tidak terlalu peduli dengan urusan luar. Hanya lelaki tua yang tidak bisa melihat, tidak bisa membuka mulut, tetapi lidahnya bergerak fleksibel di ruang tertutup, mengirim kata-kata yang jelas. Ketika Li Jingtian dan yang lainnya melihat ini, mereka tidak terkejut, tetapi macan menjadi semakin ketakutan, dan keringat mengalir dari dahi mereka. Mengangkat tangannya dan menyeka keringat dingin di kepalanya, macan buru-buru membungkuk dan menjelaskan, 5 tetua, jangan salah paham, kamu diprovokasi oleh penjahat jahat. Kami bertiga tidak pernah tersinggung muridmu yang mulia. Tanda seru petik 2. Bukankah di sana, siapa yang baru saja mengatakan bahwa aku ingin muridku mencuri kulit dari rumah? Orang tua itu tidak memiliki telinga, tetapi dia dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Orang tua itu berkata dengan kosong dan samar. Setelah mendengar ini, mereka bertiga terkejut secara tidak sadar. Mereka memandang Zuo Fan dengan ekspresi yang tak terbayangkan, dan berteriak kaget, "Apakah kamu seorang murid iblis Cezung?" "Ya, aku akan segera melapor ke Zong Men." Dengan sedikit mengangkat bahu, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa. Setelah menerima jawaban ini, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengguncang tubuh mereka dengan keras. Sebuah wajah tua tiba-tiba runtuh, dan hati mereka penuh kebencian. Namun, mereka tidak menyesal, tetapi membenci mata-mata yang memberi mereka informasi. Bahkan orang-orang yang berurusan dengan saat ini belum dapat mendeteksi sejumlah besar kecerdasan seperti bagian belakang sekte Moche. Bukankah ini disengaja untuk merugikan mereka? Awalnya, mereka ingin bersembunyi dari 3 kasus Tianyu untuk melindungi negara, dan datang untuk menyelesaikan masalah ini secara diam-diam. Lalu menyelinap pergi tanpa menyadarinya. Tapi sekarang, orang yang harus dihadapi adalah murid sekte Moche, jadi mereka masih menyembunyikan sesuatu. Terutama Kaisar Yutian, Ayuro dia bahkan lebih bingung. Orang yang akan kamu hadapi adalah anggota sekte Moche. Kamu masih ingin menjadi konyol di bawah hidung mereka. Bukankah ini kematian murni? Memikirkan hal ini, 3 tetua yang mengendalikan binatang itu hampir menangis. 5 tetua dari sekte Moche tidak mudah diprovokasi. Kali ini adalah pekerjaan mudah bagi mereka untuk datang. Jadi mengapa mereka menendang pelat besi seperti itu? Dengan desahan di dalam hatinya, macan buru-buru menundukkan kepalanya dan meminta maaf, mengatakan, 5 sesepuh tenang. Kami tidak tahu bahwa pemuda ini adalah murid dari sekte bangsawan. Dia telah tersinggung sebelumnya, dan dia masih menatap Haihan. Hahaha. Jika permintaan maaf berguna, apa yang perlu kamu lakukan? Kamu menipu murid sekte aku, apakah cukup untuk meminta maaf? Tanda tanya. Apakah kamu sangat menggertak ketika kamu adalah sekte Mocheku? Pria tua itu terkekeh dingin, dan berkata dengan lemah. Kali ini, mereka bertiga hampir menangis, terutama pelacur itu, menatap 5 tetua dengan ekspresi sedih. 5 tetua, lihat, bukan karena kami menggertak murid-murid bangsawan. Ya, dia menggertak kita. Setidaknya untuk saat ini, dia masih hidup dan menendang, tetapi lelaki tua itu telah dihancurkan olehnya. Petik 2. Hehehe, seorang tuan yang bermartabat, dagingnya akan dihancurkan oleh abocah Tiang Xuan. Kamu malu mempublikasikan hal memalukan seperti itu di mana-mana. Menurut lelaki tua itu, tidak ada gunanya jika kamu tidak mati. Tanpa sadar mencibir, wajah lelaki tua itu sedikit lebih tersenyum. 4 orang tua yang tersisa juga sedikit gemetar, seolah mencoba untuk tersenyum, tetapi mereka menunjukkan wajah bahagia untuk pertama kalinya sejak mereka muncul hari ini. Pipinya tidak bisa menahan untuk tidak mengejang dengan ganas, dan harimau itu tiba-tiba merasakan kemarahan di hatinya, dan berteriak, ular, jangan katakan,
tidak bisakah kamu melihatnya? Ini jebakan, Mo Chezung sengaja mengambil barang-barang dan ingin menangkap kita. Bahkan jika kamu meminta belas kasihan, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Ketiganya belum menghabiskan banyak waktu dengan murid muda sekte kami ini, tapi IQ mereka telah meningkat pesat. Yang benar-benar memuaskan, pria tua itu menggelengkan wajahnya dan berkata dengan nada mengejek. Awan hitam di kepala harimau bahkan lebih buruk, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Sesepuh kelima, meskipun kamu terkenal di Shizu, bagaimanapun, kamu hanya mengubah dunia virtual. Tidak banyak lebih baik dari kami. Tapi, jangan ambil 1 inci pun, jangan lakukan apa-apa. Kalau tidak, kami akan membakar batu giok dan batu itu, dan kamu tidak akan bersenang-senang." Oh, orang tua itu benar-benar mau lihat, gimana cara kalian bertiga biar kita kumpul? Susahnya jadi tulang tua, hehehe. Tanpa sadar terkekeh, lelaki tua itu sama sekali tidak takut pada Zuo Fan dan berkata, "Nak, kamu dan orang-orangmu pergi dulu, jangan terlibat." "Iya, tetua." Begitu Zuo Fan membungkuk, dia memberi Li Jingtian dan yang lainnya matanya. Kemudian keempatnya terbang ke udara bersama dan meninggalkan lembah. Tetapi mereka masih berada di atas lembah, mengamati situasi di bawah. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran nyata dari Void Master. Ini sangat bermanfaat bagi orang-orang seperti Li Jingtian yang baru saja memasuki Void Realm dan Qiu Yanhai dan istrinya segera memasuki Void Realm. Melihat kelima lelaki tua itu masih duduk di sana, seolah-olah mati, Qiu Yanhai mengerutkan kening, dan menanyakan pertanyaan yang telah dia simpan di dalam hatinya, "Pelayan Zuo. Ada apa dengan 5 orang tua itu?" Mereka fitur wajah layu, sepertinya disengaja, bukan luka. "Hehehe, kau benar. Itu adalah hasil latihan, bukan bertarung dengan musuh dan terluka." Tanpa sadar tertawa, Zuo Fan menjelaskan, mereka berlatih kombinasi metode sihir, latihan kurong. Serangkaian latihan ini telah dikatakan di awal, berumur 1 tahun ketika musim semi datang, bunga-bunga mekar dan gugur, dan saat musim semi datang, akan ada lagi kemuliaan layu. Ini adalah siklus surga dan tidak bisa dilanggar. Segala sesuatu di dunia telah layu dan makmur. Kemakmuran makmur, dan layu menurun. Dari layu menjadi makmur, dari kemuliaan ke kegagalan. Kelima orang tua ini menggunakan panca indera untuk membentuk lingkaran langit dan bumi. Tetapi ketika ada siklus, akan ada kemakmuran dan kegagalan. Untuk menjadi makmur, mereka masing-masing meninggalkan istirahat. Organ, hanya satu pejabat, putus asa. Bekerja sama satu sama lain, hanya makmur. Oleh karena itu, begitu formasi layu dan makmur mereka terbentuk, ketika kekuatan tidak habis. Bahkan jika pemain yang jauh lebih kuat memasuki formasi, itu akan sulit untuk mencocokkan ujungnya. Dan mereka masing-masing juga menamai satu-satunya organ mereka yang tersisa. Seperti yang berbicara, karena hanya lidah yang utuh, itu adalah lidah yang lebih tua. Setelah ketiganya mendengarkan, mereka mengangguk jelas, tetapi Sue King melihat 5 dengan penampilan aneh lelaki tua itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyempitkan mulutnya dan bergumam, tapi penampilan itu terlalu jelek, bahkan jika ronggong yang kering itu kuat, berikan kepada orang tuaku. "Nona, aku tidak akan berlatih." Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tertawa dan menggelengkan kepala. Zuo Fan bahkan tersenyum dan berkata, "Saudari Sue, kamu juga meremehkan keterampilan kering dan terhormat ini. Bagaimana bisa latihan semacam ini dilakukan oleh siapa saja? Setidaknya ada tekad untuk menjelekkan, dan ada 5 talenta satu sama lain. Sama seperti sekarang, meskipun masing-masing hanya memiliki satu organ setiap orang dibagikan. Pembunuh mereka yang sebenarnya juga di organ-organ ini. Begitu mereka menggunakannya, sulit untuk diwaspadai, itu cukup kuat." Semua orang terkejut, dan kemudian menatapnya, tetapi Zuo Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum dan menunjuk ke berikut. Pokoknya, ada 3 orang yang tidak takut mati untuk mencoba.
Kamu juga dapat mengambil kesempatan untuk melihat kekuatan master virtual ini.